وأموات المسلمين أجمعين وغفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nuril mubin habibi rabbil alamin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu an Ummi Salamah wa an Ummi Salamah lan saking Sayyidatina Ummi Salamah radhiyallahu anha. Muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah anha saking Sayyidah Ummu Salamah. Qalat dawu sapa Ummu Salamah, qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rupane dawu innakum takhtasimuna ilayya fala'alla ba'dakum ayyakuna alhana bihujjatihi min ba'din. Innakum satemene sira kabeh iku takhtasimuna podo padu sapa napa niku sapa iku yahtasimuna podo padu para podo padu sapa sira kabeh utawa iku takhtasimuna podo ngejokaken perkara sapa sira kabeh, melaporkan satu perkara persengketaan. Takhtasimuna iku padha ngejokaken perkara sapa sira kabeh ilayya maring ingsun. Fala'alla ba'dakum mongko menawa-menawa setengah sira kabeh iku ayyakuna yen to ana sapa si ba'dakum ana iku alhana luwih pinter. Iku alhana luwih pinter, lebih pandai bihujjatihi kelawan hujjai sinten ba'dakum, hujjah atau cara penyampaian pembeberan, cara pengulasan perkara lebih pinter min ba'din setengah saking kang weneh. Fa aqdiya mongko ngukumi sapa utawa mutusi sapa ingsun, fa aqdiya mongko mutusi sapa ingsun lahu maring ba'dakum ala nahwi ma ing atasi miturut napa niku padane barang asma'u kang krungu sapa ingsun minhu saking ba'dakum ala nahwi ma ing atasi miturut sepadane barang asma'u kang krungu sapa ingsun minhu saking ba'dakum. Faman mongko utawi sapane wong qata'tu kang lamun mutusi sapa ingsun, qata'tu kang lamun mutusi sapa ingsun lahu maring eman min haqqi akhihi saking sedulure eman, mutusi syai'an ing siwiji-wiji. Faman mongko utawi sapane wong qata'tu kang mutusi sapa ingsun lahu maring si iman min haqqi akhihi saking hae sedulure si iman, mutusi syai'an ing siwiji-wiji. Fa innama aqta'u mongko angin pastine napa niku nguwehaken makna murad gimon maknana. Fa innama aqta'u mongko angin pastine mutusi sapa ingsun lahu maring eman bimakna al-murad nguwehaken memberi kit'atan ing sak potongan, kit'atan ing sak potongan sak cuwilan minan nari saking geni neraka. Fa innama aqta'u mongko angin pastine mutusi sapa ingsun nguwehaken sapa ingsun lahu maring si iman kit'atan ing sak potongan
minan nari saking geni neraka muttafaqun alaih utawi kiku hadis muttafaq alaih dari Sayyidina Ummu Salamah radhiyallahu anha wa ardhaha qalat beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innakum takhtasimuna ilayya sesungguhnya kalian menyerahkan persengketaan kalian kepadaku, melaporkan persengketaan kepadaku. Namun bisa jadi fala'alla ba'dakum, kemungkinan bisa terjadi argumen daripada kalian lebih fasih, lebih pandai, lebih pintar, argumennya lebih pintar daripada yang lainnya. Fa'aqdiya lahu ala nahwi ma asma'u minhu, maka aku akan memutuskan atas apa yang aku dengar dari kalian, dari ba'dakum. Faman qata'tu lahu min haqqi akhihi syai'an fa innama aqta'u lahu min qit'atan minan nar. Dan barang siapa yang aku tetapkan baginya sesuatu hal yang sebenarnya itu bukan haknya, maka berarti aku telah memutuskan baginya memberikan kepadanya qit'atan minan nar, bagian potongan daripada api neraka. Hadits nika narangaki bahwa sebenarnya orang yang menghukumi sesuatu perkara menurut secara zahir menghukumi perkara nikah cukup menghukumi secara zahir, tidak dituntut si hakim untuk mengetahui sebeluk-beluknya, mengetahui tentang secara batin. Secara zahir cukup. Hadits nikah benih metoron derajat Kanjeng Nabi. Berarti Kanjeng Nabi kok ngangklero. Sapana orang ngelaporaki persengketaan ka engko, maka mungkin bisa jadi orang sing ngelaporaki kedua-duanya beda persengketaan, beda bareng irebu A B. Si B ngelaporaki ke Kanjeng Nabi ini hak milik kula ya Rasulullah, si A. Si B juga ngelaporaki ini hak kula ya Rasulullah. Maka jangan Kanjeng Nabi, fala'alla ba'dakum ayyakuna alhana bihujjatihi min ba'din. Mungkin si B atau si A lebih pandai bersilat lidah, atau lebih kuat bukti daripada pengakuan. Surat kulandi, matre bedah, tanda tangan bedah, padahal benehan, cuma bukti bedah. Mau tidak mau Rasulullah harus memutuskan atas apa sih bedah sih terjadi. Benar berarti Kanjeng Nabi, oh berarti Kanjeng Nabi kelero. Benar, justru dari hadis ini ke beda syariat, beda hukum. Berarti pengadilan aneka tidak dituntut mengetahui dengan sebeluk-beluknya, cukup secara zahir. Bila beda persengketaan, siapa saya menangaki? Tentunya orang yang lebih kuat bayinah, orang yang lebih kuat saksena. Sengketa tanah, matalan. Nika di kula, can si A, can si B, nika si di kula. Padahal nika si din B aslina. Cuma A lebih kuat, apa? Pola nanti buku, andi sorat. Kemudian si hakim engki memutuskan atas dasar prosedural secara secara tatanan hukum nggak nikah, ya kudu beda saksi, beda bukti. Jadi walaupun nikah benehaan, tapi aben bukti lebih kuat, maka hakim memenangkan si A, padahal din si B. Terus darah ya tetap kini ke saya aku yang tineng hakim, tetapi tak merubah hukum aslinya ya tetap haram, benih hak milik kan, walaupun secara hakim, secara hukum ning dunya abel menangaki bereng hakim.
Nah, mangkana jangan kanjeng Nabi sapana orang ngelaporaki perkara ka engko beda persengketaan di antara orang dua, kemungkinan di antara satu dan yang lain lesana lebih fasih atau alasna hujjana lebih kuat, mau tidak mau engkau fa'uqdiya, maka engkau memutuskan lahu ala nahwi ma asma'u minhu, atas apa sih dia engkau memutuskan perkara atas apa sebeda tangadaan, mungkin dari bukti, mungkin dari saksi, maka engkau foto sakina kayak cuma beda terus hadis faman qata'tu lahu min haqqi akhihi syai'an, serana orang saya foto saki bingko emanangaki bareng si A padahal din si B, fa inna ma aqta'u lahu qit'atan minan nar, berarti orang itu terfoto saki bingko setengah bagian daripada apa yang neraka. Pon hikmah dari hadis nikah satu, bagi si hakim menghukumi persengketaan cukup dengan menggelar perkara secara zahir, tidak dituntut mengetahui secara mendalam, ya tidak dituntut seperti itu, cukup secara zahir, nahkum bil zawahir. Bila bukti na bereneng neka, sorat-sorat bereneng neka, perlengkapan tanah dan kendaraan bereneng neka, ya wes sendiri ya. Tak tuntut si hakim untuk mengetahui darmah asal muasalah, tak tuntut. Ya. Kedua, dari hadis nikah tetap putusan daripada hakim sekalipun memenangkan dak si A padahal endin si B tak bisa merubah status daripada bareng sesengketa gila. Kan din si B nikah, mai bagi si A, larang suara tahu dengan A. Larang mah. Caran pacet ngari ya, bila beda saksi, saya kuat, bukti saya kuat, saya mengarah ke kepemilikan, ya dia saya lebih berhak. Walaupun din si B. Berarti berubah, enten tetap. Berarti si A hanya mengerampas, Pak. Nah, tak bisa merubah keputusan hakim. Hakim pun tak bisa merubah daripada status tanah nikah. Walaupun menangaki bareng hakim. Ya. Karena hakim memutuskan atas apa saya ngaki bareng hakim, atas laporan-laporan. Sedangkan sesitung tak pati bisa ngocak saumpama. Sesitung nyocot boy, penter mensoro ngocak. Bersilat lidah penter. Sorat bodoh. Nah, terus bukti-bukti bodoh. Maka hakim memutuskan apa sebenarnya kenyataan. Nah, jadi dalilnya ke hadisnya adalah dalil ala anna hukmal hakim la yahillu bihi lil mahkum lahu. Ma hakama ma hukima lahu bihi ala ghairihi idza kana madda'ahu batilan fi nafsi amrihi. Hukum ketentuan hakim tidak bisa menghalalkan sesuatu yang haram dan tidak bisa mengharamkan sesuatu yang halal. Moga Gusti Allah ning dunya ya menang Pak, kemasin seseorang ya menang. Apakah tuh hakimnya njari macet kata jeri ya lah caran lah. Prosedurnya pun seneka nyaman. Secara zahir pun nggak neka, undang-undang pun nggak neka dalam kehakiman. Nah, berarti Islam mendukung dari kebatilan lah, justru nikah hadits nikah justru meringanaki orang yang bersengketa.
laporan, ya qadhi, ya hakim, kaula ngelaporaki perkara. Napa Sayyidina Ali? Kaula kaelangan baju besi, pakaian perang, geger. Ternyata kelambi nika kula ketinggal yang kue orang Yahudi. Kamu orang yolok. Oh, nika din sambian engki. Dan saya Yahudi unten nika di kula. Tak gelem Yahudi. Kula nika sandi kula karena bareng berneng kula berarti di kula. Karena Sayyidina Ali saya ngaku pakaian baju perang gelak, maka si hakim atanya dari Sayyidina Ali. Hal indaka bayyinah? Sampai apa andi saksi wahai Sayyidina Ali? Andi, saya rasa saksi nah. Andi budak, mantan budak beliau panggil. Sare pangki. Kakek bersedia dititang saksi. Marhaba, ahlan wa sahlan ya Ali. Engki siap. Kau boleh siap jadi saksi na panjenengan. Saksi dua syarat saksi. Bayyinah syahid. Situ nggak Sayyidina Hasan? Putrana Sayyidina Ali. Sidang Pak. Sayyidina Ali sebagai pendakwa, saya ngaku. Si Yahudi sebagai terdakwa. Bareng orang Yahudi. Pon, mulai persidangan. Masya Allah, seorang Amirul Mukminin, presiden, hakimin bi gubernur. Kalau tak mungkin terjadi nih kemudian ganto. Akhirnya Sayyidina Ali menurut karena nika pun aturan negara. Siapapun di mata hukum sama. Mohon makin ya jala karo kare nyaman atau maunya atau siapapun di depan hukum sama tak sama, apa sih sama. Sayyidina Ali tetap mengikuti aturan-aturan sebeda. Kebe sakseh mantan budak, kebe sakseh Sayyidina Hasan sebagai putrana. Tanya ki baru si hakim, leres. Pakaian besi sebenarnya Yahudi neka andin Sayyidina Ali. Engki dan kaula saksena can si budak. Dan Sayyidina Hasan engki kula saksena. Si hakim ngocak boleh. Tapi tak kuat sampean Sayyidina Ali. Mak bisa tak kuat. Saksi tak bisa dari anak. Bagaimanapun juga anak ya harus membela orang tua. Tak netral mun saksena ke diri keluarga. Anak mantona kompo ya tak bisa. Harus saksi betul-betul adil orang lain. Tak bisa dari anak. Syarat saksi harus orang luar. Tak oleh saksi dari anak atau keluarga. Mau tidak mau pasti mendukung sampian Sayyidina Ali karena keanan sampian. Padahal Sayyidina Hasan ini kesyababu ahlil jannah. Pemimpin daripada pemuda swarga ku Sayyidina Hasan nika. Tolak penyaksinya. Wa Sayyidina Ali sapapun Kanjeng Nabi, mantona Kanjeng Nabi, Amirul Mukminin saat nika. Jadi pemimpin umat Islam saat nika Sayyidina Ali bin Abi Thalib, keempat setelah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Apa kalah Sayyidina Ali? Dalam persidangan, gubernur bisa makalah presiden dari rumah sampean. Apakah Sayyidina Ali terus melawan? Mengadakan perlawanan Sayyidina Ali dengan cara unjuk rasa atau mengerahkan massa? La. Keluarga Kanjeng Nabi tak ada di Abu Rebu. Apakah Sayyidina Ali melakukan kudeta atau mengganti gubernur Sayyotos bi Sayyidina Ali karena tak membela kebenaran? Enten. Apa lantas Sayyidina Ali terus keluar dari daerah neka, tanda daerah neka yang ke Sayyidina Ali kala pun salah, todus, kalah ning persidangan? Lah. Dengan senang hati Sayyidina Ali nerima keputusan hakim kala. Dengan lapang dada Sayyidina Ali neremah keputusan daripada qadhi. Karena pace prosedur enggak nikah Pak. Sayyidina Ali tak kuat saksena. Cuma keuntungnya bagi Islam, juga menguntungkan bagi Islam nikah. Justru nikah menunjukkan hukum Islam nikah di mata siapapun, di hadapan siapapun, hukum Islam tetap enggak nikah, tak bisa berubah. Walaupun Sayyidina Ali king mula tak kuat saksena, tetap kalah. Gini kah hadis bareng bereneng Yahudi
Bisa jadi nikah pacar dengan Yahudi ongku, padahal tak mungkin Sayyidina Ali nikah ngaku. Cuma karena hukum Islam kipon nikah. Bayina saya kuat, sakse, otak bareng berning siapa, ya berarti dia. Karena saya ngaku, bisa jadi kok ngaku. Akhirnya si Yahudi nikah mikir, hebat ongku hukum Islam ya. Sayyidina Ali mantan Kanjeng Nabi, sepopon Kanjeng Nabi, Hasan Husain ekoca napanya mana pemimpin penduduk ahli swarga. Tapi luar biasa Islam reta tebang pilih tak pandang bulu siapapun munlah korang syarat tak korang gena tak jengkep tak kuat. Hukum kamu benar hukum Islam. Si Yahudi ini mikir nggak nikah. Hebat dongku Islam. Mulai nikah. Entar ke Sayyidina Ali. Sayyidina Ali, kau lemangkan mengakui Islam benar-benar hukum sangat luar biasa, adil seadil. Mulai mangken kula asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam segala nikah. Melihat keadilan hukum Islam. Ekeba. Baju besi saya Yakub orang Yahudi nek ekeba. Nek ibu beli ke panjenengan, pacet din panjenengan dan Sayyidina Ali, lah hadiah laka kalak beun. Bagi ke beun bingko. Beune pas dendam wis kasta beun. Cereh. Cone ta beun. Moteleng peleng ta beun. Enten. Sayyidina Ali, ahlan wasalam. Terima kasih banyak. Kalak din sampean nikah. Subhanallah. Dari hadis nikah begitu hebat Islam nikah, tak bisa berubah. Sapa abai di hadapan hukum Islam pukul rata. Tak polan soki, tak polan tedek, tak polan pangkat, tak polan pejabat, pada hukum Islam. Ya. Buktinya Sayyidina Ali kalah neng persidangan. Padahal sedang ngelantik nikah, gubernur nikah, hakim nikah, Sayyidina Ali sing ngelantik. Pangkatnya di bawahnya Sayyidina Ali. Cuma karena Sayyidina Ali ini ke korang saksena tak kuat, karena Sayyidina Hasan de potrana sakse dari potra tak kuat. Bisa jadi anak gila kong kali kong bareng bapak. Tak kuat saksena. Kalah Sayyidina Ali. Subhanallah ya. Nikah kehebatan Islam. Nah, itu can bener berarti hadits Kanjeng Nabi ini kok. Berarti Kanjeng Nabi tak tahu. Can Kanjeng Nabi udah tahu udah bareng si tek ketawain orang. Lemon Kanjeng Nabi langsung motosen bawa benedin beendria ben kong aku langsung berdelayar saumpama. Arya layar, Arya putu kopi nih, putu tuaki saumpama. Tak terjadi hukum nggak nikah pak. Mali repot deki hakim nikah. Ki ngurusi kasa ngurusi nikah, ki ngiding waki wanu sebenarnya. Enten pokon saya rasa ngako ya harus beda bukti. Bila tak kuat saya ngaku ya berarti barang sedang disengketa endi orang saya neguk gelap. Baik jengke beda surat ta, beda napa matre, beda tanda tangan dan lain sebagainya. Ki walaupun napanya mana aslinya benih hak nikah. Nah nikah keadilan Islam dan hadis nikah benar berarti Kanjeng Nabi tak ngaonengin dek sebelum belum enten, justru nikah bisa menubilkan hukum. Jadi tasyri'. Memberikan syariat, memberikan hukum Kanjeng Nabi nikah. Dima sengketa terus barang kele saksina lebih kuat si A se negu barang sedeti sengketa walaupun aslinya barang nikah din si B sebagai pendakwa orang yang ngaku, maka si terdakwa se kele si negu barang kita tetap andiin karena saksi dan bukti lebih kuat si A daripada si B sekalipun si B ini lebih berhak. Cuma ya tetap keputusan hakim tak bisa merubah keabsahan halal haramah muka Allah Subhanahu wa taala, tetap neraka. Ngalak tanah sakelan. Iya ya tas sakelan dek beben benih sakelan di petong bumi. Cek orang nar masuk ke neraka nih kebene karena ngalak tanah sakelan, ngalak kayak congkeken gigi. Tak pamit dek orang sandi kayak congkek gigi gele. Napa pagar lebet neng pagar motel pagar orang kepikek congken gigi karena nikah Allah Ta'ala tak ridho bertuntutan ku ning ngarsanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa boleh ngalak lebih dari jeriah ya 1 juta 2 juta
Marsine kesekelan dukelan semeter 2 meter bahkan hektaran wah ya masih mati lem Ka'bah ban. Masih mati lem Masjidil Haram. Masih mati tapak perang yang mun odin ban pas ngerampas daya jing. Ki walaupun bening sampian ada buku nu bening kok tang atas nama. Mungkin bilen kita yoba pas bareng reng tuana lai baki are din baan yen nae bon din ban king kita yoba jari tang nyam tang anu tang dekapi ki pun seberha aban karena aban sini guk buku sini guk buku buktene beda iri ya buku na cuma benehaan karena pon lai bagi bareng reng tuana yen nae bona din baan din cacan din alen rewis atau karan lemare kapi kayak aku masih haji benar ban. Orang karo haji sekalian, haji tintotin banyak. Nah, gini kak hukum apa kelero hakim enten bah. Hakim tak kelero, karena pacet nyatana buku ni teku orang sineku tanah gela bareng situ disengketa. Nah, Sayyidina Ali pun kalah nang persidangan. Justru Yahudi nak gela, cek saking ngasih hakim gela berubah, tak nyaman tibi Sayyidina Ali, dok remeng kok saya ngangkat Sayyidina Ali. Mau pasti bakal ada remeng kok. Orang Yahudi akhirnya tak tertarik pak. Oh berarti anur ya. Jarang ya buktian bernengko si Yahudi penter tatanan hukum gila. Seneka. Jadi walaupun lah Sayyidina Ali, saksi Sayyidina Hasan, putrana, karena saksi tak bisa dari anak. Kalah Sayyidina Ali. Bareng kan di orang Yahudi padahal bareng Sayyidina Ali. Sepada akhir Yahudi gila mengakui hukum Islam nikah sangat luar biasa, tak lemele, tak tebang pilih, tak pandang bulu, siapapun di mata hukum dipukul rata. Yang kedua Islam menunjukkan bahwa antibody hukum Islam nikah. Ada atik day sobong atik. Ya lari lah hukum malah. Secara prosedur kipun nikah. Jadi tak wajib bagi si hakim untuk mengetahui secara batin, secara seluk-beluk daripada kasus ini kan. Ki cukup secara zahir. Hukumin secara zahir bila si terdakwa lebih kuat napanya mana bareng gele andin karena sorata dan lain sebagainya buku-buku beri orang nikah terpaksa si pendakwa orang sing ngaku gele karena tadi cukup saksi ben bukti tetap kalah walaupun hak. Pengadilan Gusti Allah oh ya lahen wah. Mungkin sampean ngangkui advokat ngakui apanya mana pengacara masih sambian di pengacara masih mapit pengacara pengangguran banyak acara ngakui pengacara rundingan dari masih kira tangan di iya menang tapi aku tak ada pengacaraan di pengadilan Gusti Allah sobung si paling kuat sepaling sobung si paling pinter argumentasi sepaling fasih lesanah paling apal undang-undang sobung tapi aku dengar sabun Allah Subhanahu wa taala ning dunya bisa jadi menang jangan Kanjeng Nabi fala'alla ba'dakum ayyakuna alhana bihujjatihi min ba'din faqadiya lahu ala nahwi ma asma'u minhu bisa jadi orang setak berhaan dia lesana lebih fasih hujjana lebih kuat maka kok yang ngokomin kata jeria. Berarti Kanjeng Nabi ngokomen salah enten, ngokomen secara zahir. Setiap hakim pun juga seneka. Karena Kanjeng Nabi ngokomen atas apa saya perang Kanjeng Nabi. Keng been mon pas ko ngako, ternyata Ibnu been berarti kok motosen ke been kit atun minanar, berarti been oleh sepenggalan dari apoi neraka. Engki rajana 1000-2000 mulai nyaman benih hak tapi ngako, hak noreng ngerampas dengan cara batil. Ngalak dengan kelaban cara batil tak halal hukum apa nah tak halal nah Kanjeng Nabi ngokomen kelero tak kelero Kanjeng Nabi ini kami kelero lho ini kan bukti nih pemenang orang se benehaan lho ini pacet yang bukti kada jeria secara zahir nggak nikah cek saking Kanjeng Nabi naka nutuaki mukji keluar mukjizat aroba video masalan aroba napa sekira congok dia ning tanang dia padang apa kan ben kok ngakur ya saurata kan ben sing eco adindri ya apa mungkin hakim ngonyongok congok tang tanang apa bisa hakim nggak nikah
Tak bisa ben ngecok tengah malam ya bodoh ning tang tanang anu nah putune ben. Ya tak bisa, Pak. Maka Kanjeng Nabi ngokomen nikah sopaja timbul hukum selanjutnya. Berarti para hakim tidak dituntut untuk mengetahui seluk-beluk daripada situng perkara. Secara zahir bila pun neka lebih kuat saksena, ben saksi kele tak bisa dari keluarga, tak bisa dari anak, karena saksi harus netral. Saksi neka harus netral, harus napa nyamana tak ondung kanan, tak ondung ke kiri. Beda tengah, neka nyamana saksi si adil. Nah, orang yang nyaksiin coba neka syahadatul zur, orang yang nyaksiin saksian se lacot untuk memenangkan perkara, padahal aben saksi yang kak jadi saksi sopaja nengan-nengai, ternyata saksinya masuk angin. Neng lah dari kila, wesa saya banyak omong di kila, pokoknya unggu tok ban ya, unggu tok, iya, anu, tok, oleh dia tok oleh banyak, karena saksi juga menentukan. Oh neraka nih kawan, ya. Saksi apa boy? Saksi apa boy? Baik saksi neng pengadilan, saksi perebutan persengketaan. Lah tahu je aben tak dadi dadi. Saksi nawa punya. Hah? Tak dadi asline dia. Ku tak pemenang, saksi na nyaksen. Iya, sakarep lah. Kayak gua ku kake ciong. Cepet cetak apa? Nyaksen guru bonan. Ya. Nyaksen bareng sih tak bener. Hati sampean neka yang kak dadi saksi supaya sampean nyaksen kebenaran, bener mendukung kebatilan. Nah, ki saya rabai Pak mula keneng bese, keneng seberang galer masuk angin saksena. Sotu suguni summun bukmun umyun fahum la yubsirun, la tangaten la yaqilun, bede ngak semen roh bese nah. Tak usah bitong, tapi tak ora bese karo cek neng langsung buih. Deta elang ahli hukum lah. Ada ahli hukum tata negara sobung lek keneng ji keneng sumun bukmun lek keneng penonggem ya. Masih kula tak kuat balik penonggem ji ya. Neka. Dadi sampean mun tak dadi mun sampean nyakseen bareng engkok saksena. Terus sampean membela kebenaran, resikonya sampean kebenci orang, kemoso orang, bahkan mungkin yancam sampean karena sampean pun nyaksiin bareng bener, engkau saksena bahwa benih andi indria, benih din A, ada din B, engkau saksena raja genjer, raja genjer termasuk jihad nih termasuk perang, memberantas kebatilan berarti, ya. Cuma resiko kira aja, do tinera karo benih engkau sanu, engkau itu lepa apa, lu jangan ketina. Abak resiko saya kalau tole apa lah mereka raja gencer nih kayak gencer jihad nih kayaknya man wis engkau bengal tadi saksi dunia akhirat engkau nyaksain baca benedin baen dia harin ruah baen kau rokok ngaku engkau tahu cerita nah rida rumah bilang kok nototen bapan baen kok lah neka raja gencer mau sampean mampu ya mau sampean yang kak tadi saksi harus netral. Ya tak undung kanan, tak undung kiri, tak keade, tak kebudi, tetap berada tengah, jalur tengah. Sampean membela bareng sebener, seneka. Nah paham dari hadis ini kan gih. Nah jadi napanya mana Islam neka tak memandang siapapun, bila pun tak kuat, Sayyidina Ali wak kalah ning persidangan. Tapi hikmah pada akhirnya si Yahudi ini mengakui kehebatan hukum Islam, si pada akhirnya si Yahudi masuk Islam, terus kelampi saya aku kele bagi ke Sayyidina Ali pebeli karena pacet benih andin. Aroma salah aban. Sayyidina Ali tak kelem nerima kalah aban sebagai hadiah. Yo tambah tertarik, waduh. Jok kengeng kok ah. Wis. Kasta ben lah sebelum golek ben lah. Pacone nong tong petengan ben sabon. Dei Sayyidina Ali lah tak rebut halal. Kalaban hadiah minak sini kau orang Arab mau ucap minak dari engkau dapat hadiah minak kalaban terima lebih senang boleh ya. Masya Allah termuka tadi ilmu semanfaat ya, mak pola sampean kuakku jadi ketua RT bola terus beda sengketa yang per RT-an ji rukun tetangga ji arbuon sendok tah karo RT rebuk apa rebukan sendok
tulis dari ya R engko nya mana R pandek sarenya mana ada R engko ya padahal benih keng ketepaan R benih sendon cuma ada sendon beda R rongku ada remah ya lu wis kalau bener R sisi itu nyaman lancung muhib waduh M Q U C H ada pak ada bukti nah ada saksi seria masih R tuh yang baca tepak kenyaman nah gitu kok pun gak hakim pun nahkum bil zawahir hukumin kelaban secara zahir beda mano entar ada combon sampian oro tang mano ya apa buktinya engkau tengar kemunyi namanya mano ilmunya dia awit keceruit enggak beda buktinya beda geleng sama mama oh geleng atau lesan apa menang ya bagi sama ada bukti enggak tangan dia kok meleh kok meleh pasar di mana apa ngebala pokoknya kok meleh kok tak tahu di mana korong tang korong mano tang mano moro ya aku wah bukti berneng dina manon berneng orang gila sing aku tadi bukti kwitansi ta apa ta sobung itu di nggak saban bulan di manonya beda mano entar di noreng peka binangana cik semoga beda sing aku ya bagi ya berhubung ada sing aku ya bagi ka orang tukang pecet saban mecet umi neka orang sangkal putu ngeberi nobang tak boron kok minta manon be kok bang minta mano jangan gula mano saya kemau dulu gula iya kasih neng karoban tak ano tak beri mano ya beri iya karena apa aja jangan gula ya segini je lah kalang kok iyalah kalah jangan gula kalah birong korong ngebe tak buru bese ke ngebe mano birong korong lah pada bayar jangan gula Masya Allah ya jadi neka mak bola moro manon sampai netoro bunte bi manok bini saumpama moro beri je kalah wah kalah jadi perkara diki beda orang datang apa bukti nata takok orang kok ngaku ya mana aja mereka orang mon sampean ngumumakina bareng saya keelangan tak usah sebut nominal serana orang saya keelangan dompet tak usah ngebela esena yang ngebela esena ngaku kapi engkau tang deh lek boleh saya 500 saya iya 500 mak tahu jangan baca gelek yo mak kijak 500 esena tak oleh nyebut esena nih ngerti apa beda KTP na tang nyamah beda sima yang kau pesena seberi berarti din baan seneka nah dalam ngokomen persengketaan ki seneka tak harus napa secara zahir pun cukup berarti mun buktinya lebih kuat kini ke si berhak menangaki tining hakim paham iki nah wallahu a'lam bissawab Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik